Oke, selamat sore Gian dan Alfian. Terima kasih Benedik sudah bergabung. Ya Pak, baik, bentar ya Pak. Saya join dari HP Pak, jadi nggak bisa on cam Pak. Oke. Ya, selamat sore teman-teman. Ini kuliah kita di kuliah semester antara. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Setio Pamungkas. Pada kesempatan 2 bulan ini atau sekitar 32 kali kita pertemuan, itu saya akan membantu teman-teman untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum perusahaan. Dalam daftar hadir yang ada di siasat, terdaftar ada 10 orang mahasiswa. Ya. Jadi karena 10 ya, di kelas yang nanti kita 4 kali ketemu dalam seminggu, jadi itu mungkin kita bisa lebih intens gitu ya. Ya. Oke, yang itu saya Setio Pamungkas ya, sehari-hari ya sama, saya juga selain dosen juga ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang kedua, kuliah ini bukan kuliah remediasi, bukan. Jadi kuliah yang perlakukan perkuliahan praktek hukum ketenagakerjaan ini seperti kuliah yang lain. Hanya bedanya kalau kuliah pada semester-semester biasa kita ketemunya rentang waktunya agak panjang, ini kuliah ini karena sama dengan yang lain, kita hanya lebih sering ketemu aja di virtual conference ya. Pada praktek hukum perusahaan ini, bagi teman-teman yang ini kayaknya semua baru juga semua ya, Benedik baru, Alfian baru ya, Gian juga baru ya, ambil mata kuliah ini. Jadi mata kuliah yang dibuka pada semester yang singkat ini, kami dari Fakultas Hukum ingin membantu teman-teman memahami pengetahuan tentang praktek hukum perusahaan. Nah, ada dua garis besar bahwa nanti kita akan belajar tentang hal-hal yang sifatnya teoritis, kemudian bagaimana kemudian diimplementasikan dalam bidang-bidang praktek yang lebih applicable ya buat teman-teman nanti kalau sudah menjadi sarjana hukum. Karena ini mata kuliahnya judulnya praktek, maka saya akan lebih banyak memberikan tugas-tugas mandiri. Nah, cuma kan ini 4 SKS terbagi dalam 2 hari dan 4 kali pertemuan. Nah, saya berpikir bahwa setiap pertemuan nanti akan menjadi perkembangan dari setiap materi-materi yang kita buat. Kadang-kadang nanti lebih fokus pada teman-teman yang mengerjakan hal-hal yang kajian-kajian tentang hukum perusahaan, nah, terutama ketika melakukan analisa dokumen terhadap dokumen perusahaan. Secara teoritis teman-teman juga akan belajar mengenai bagaimana perusahaan itu dibentuk ya atau dibuat. Jadi kesempatan pertama ini sebenarnya ini yang kedua. Jadi saya membuat jadwalnya ada 2 tadi ya. Tadi siang jam 1 dan jam 5. Karena memang jadwalnya memang saya diberikan jam 1 sampai jam 3 dan jam 5 sampai jam 7 di hari Rabu dan di hari Kamis. Nah, nanti setiap pertemuan perkuliahan kita akan modifikasi sedemikian rupa juga dengan kesepakatan teman-teman juga kan. Kalau kuliahnya di semester pendek berarti tugas-tugasnya harus lebih ringkas dan lebih cepat untuk bisa dibuat. Nah, itu yang menjadi kunci. Karena membagi 2 antara kuliah teori dan kuliah praktek, maka saya membuat silabusnya juga. Nah, pada saat ini kita akan lihat mereview silabus untuk mata kuliah teori ya. Mata kuliah teori saja ya. Yang akan kita pelajari pada semester ini ya, pada mata kuliah teori ya. Ini praktek hukum perusahaan. Karena judulnya praktek, maka arasnya pasti nanti praktek. Ya. Jadi mata kuliah yang diberikan ini 4 SKS. Kita ketemunya hari Rabu jam 1 dan hari Kamis jam 1, juga hari Rabu jam 5 dan hari Kamis jam 5. Jadi sehari ketemu 2 kali ya.
bukan obat ya. Tapi ini memang jadwal yang diberikan oleh kampus. Nah, baik Jian maupun Alfian ya, karena ini yang satu tiba-tiba hilang. Nah, hari Rabu dan hari Kamis. Nah, saya akan melihat nanti kita modifikasi perkuliahannya akan seperti apa. Apakah hari Rabu hanya untuk teori atau hari Kamis untuk praktek saja. Nah, saya pikir nanti akan lebih enak sambil jalan kita kuliah teori dan praktek bisa beriringan. Sehingga apa yang kita pelajari secara teoritis, kemudian secara praktikal nanti akan dibarengkan sehingga apa yang kita pelajari bisa langsung kita aplikasikan. Jadi kalau misalnya nanti tugas-tugas yang diberikan menjadi banyak dan cepat, ya, untuk bisa segera dikumpulkan, itu punya tujuan bahwa dalam kuliah semester antara ini, karena lebih ringkas waktunya, jangka waktunya lebih cepat, maka teman-teman diharapkan juga lebih aktif. Apalagi kita cuma bersepuluh, sekalipun yang gabung baru 3. Ya. Nah, kalau sinopsisnya masih sama ya. Jadi ini bagian dari ilmu hukum. Kalau kita mau belajar dari hukum perusahaan, ini sebenarnya kajiannya kita lebih melihat pada entitas hukum yang disebut sebagai perusahaan. Nah, dalam kerangka kita belajar ilmu hukum, maka yang kita lihat adalah bagaimana perusahaan itu memiliki kemampuan untuk menjalankan perannya, khususnya pada bidang ekonomi. Ya. Jadi perusahaan itu dibentuk untuk melakukan kegiatan usaha dan setiap perbuatan hukum yang disebut sebagai perusahaan ini, karena dia sebagai entitas hukum, maka kita akan belajar tentang itu. Ya. Kita akan lihat dan bagaimana dia dampaknya bagi kegiatan ekonomi. Nah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada mata kuliah aspek-aspek hukum dalam bisnis. Sebenarnya kita masih mirip-mirip. Nah, cuma mereka aspek ekonominya lebih dominan ketimbang hukumnya. Karena kegiatan ekonomi ternyata bisa menciptakan hukum minimal customary law atau hukum kebiasaan. Nah, dalam kita mempelajari hukum perusahaan, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan hukum itu yang juga menimbulkan hubungan-hubungan hukum secara internal di dalam perusahaan maupun secara eksternal. Nanti kita akan belajar bagaimana itu perusahaan itu dibentuk, bagaimana kegiatan hukum di dalam perbuatan perseroan atau perbuatan hukum perusahaan di dalam lingkup perusahaan, atau ketika dia melakukan kegiatan hukum, perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Nah, maka kita melihatnya pada 2 dimensi, yaitu dimensi statis dan dinamis. Kalau statis berarti kita melihat legal entity-nya, bagaimana dia hidup, dan kemudian menjalankan eksistensinya sebagai legal entity-nya, maka disebut sebagai kelembagaannya, dan bagaimana dia berbuat dalam kegiatan ekonomi. Ya, dinamisnya seperti apa? Jadi kita akan belajar tentang dari sejak ide perusahaan itu didirikan sampai pada ketika perusahaan itu musnah. Ya. Nah, itu sebenarnya sinopsisnya, sederhananya seperti itu, ringkasan kita kuliah dalam 32 kali pertemuan ini. Ya. Nanti saya combine antara praktek dan teori. Dan kita juga akan lihat putusan-putusan pengadilan yang nanti berdampak pada kegiatan perkuliahan, khususnya pada bagian dari ilmu hukum perusahaan ini. Nah, topik-topik yang kita akan pelajari seperti ini. Nah, mata kuliah pengantar ya biasalah, kalau teman-teman setiap kali pertama kali kita belajar tentang teori tentang mata kuliah tertentu, maka pertama yang kita pelajari adalah pengantarnya. Apa itu hukum perusahaan, bagaimana hukum perusahaan itu ada, kemudian apa sumber hukumnya, dan lain sebagainya. Kemudian seputar inkorporasi, badan hukum dan teori badan hukum, terus
permodalan dan saham, tanggung jawab sosial, tata kelola perusahaan, organ-organ PT, sampai pada matinya perusahaan dalam konteks khususnya di dalam hukum perseroan terbatas ya. Nah, ini silabusnya yang kita mau pelajari dalam satu semester ya. Jadi pengantar itu nanti kita lihat pengertian. Nah, perusahaan ini kan kita perlu tahu apa sih yang di dalam bidang ilmu kita itu yang kita pelajari tentang perusahaan itu apa, terutama hukumnya. Jadi pengertiannya seperti apa, jenis perusahaannya seperti apa, korporasinya seperti apa ya, karakteristik korporasi. Jadi kalau kita melihat perusahaan itu secara global, kita melihat korporasi. Ya, dulu mata kuliah ini disebut mata kuliah hukum korporasi dulu, mata kuliah hukum korporasi, terus SKS-nya sama 4 ya. Terus kita mau lihat karakteristik kenapa dia disebut sebagai korporasi dan bagaimana perkembangan pengaturan. Nah, dalam perkembangan dunia hukum tentang perusahaan, maka kita akan fokus pada perseroan terbatas. Nah, kenapa kemudian itu dipilih perseroan terbatas? Nanti akan saya sampaikan pada kuliah berikutnya. Bagaimana, kenapa kok PT yang kemudian kita pelajari lebih dalam. Nah, salah satu alasannya karena PT adalah badan hukum yang dia juga berkedudukan sama dengan subjek hukum natural person. Ya, kalau badan hukum kan right person. Maka kita akan belajar tentang bagaimana proses sesuatu menjadi korporasi. Nah, kita akan lihat pra-inkorporasinya, hubungan hukumnya pada masa inkorporasi, fiduciary relationship dan corporate relationship, kewajiban dan tanggung gugat pendiri, ya, bagaimana itu didirikan. Artinya kalau inkorporasi, bagaimana itu proses sesuatu itu menjadi badan hukum yang disebut badan hukum perseroan terbatas. Kemudian kita akan lihat kalau dia ada badan hukum, berarti ada kajian mengenai teori-teori dia sebagai badan hukum. Bagaimana modal dan saham yang membentuk PT? Karena dalam pengertiannya PT itu dibentuk atas perjanjian dan di dalamnya ada persekutuan modal yang jadi yang berkumpul adalah modalnya. Terus bagaimana kekayaan PT itu diberikan perlindungan, penambahan dan pengurangan modal saham, tanggung gugat pemegang saham, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kemudian yang keenam kita belajar tentang corporate governance. Jadi bagaimana perusahaan itu dikelola khususnya PT ya dalam rangka etika tertentu, bagaimana dikelola perusahaan itu sehingga bisa diterima, sehingga dia menjadi bagian dari budaya yang dalam praktek-praktek bisnis ini diakui sekalipun tidak dituliskan, tapi dia kemudian menjadi jiwanya, menjadi kandungan perilaku yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan tujuannya dari corporate governance adalah bagaimana perusahaan itu dikelola dengan cara-cara yang memenuhi moral, memenuhi etika, cara-cara yang memenuhi kebiasaan-kebiasaan umum tentang pengelolaan perusahaan. Nah, yang ketujuh kita belajar tentang organ PT. Ya, organ PT setidaknya ada 3 yang kita lihat, yaitu RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Kemudian sampai pada bagaimana perusahaan itu berubah status dan bahkan sampai dia bubar atau musnah. Nah, ini kira-kira yang kita akan pelajari dalam satu semester. Ada 8 topik yang nanti kita ketemu dalam 32 kali pertemuan, dan teman-teman diharapkan bisa turut ambil bagian untuk memberikan pendapat terhadap bagaimana perkuliahan, bagaimana materi, bagaimana keaktifan teman-teman di dalam perkuliahan hukum, praktek hukum perusahaan.
Jadi kalau kuliahnya ada 8 topik, berarti kita harus banyak kan ini. Kita harus mau untuk aktif. Karena saya tidak bisa sendirian, karena ini teman-teman juga yang punya kepentingan terhadap perkuliahan ini. Ingat, ini bukan mata kuliah remediasi, jadi saya tidak menjamin teman-teman dapat A. Tapi saya bisa menjamin teman-teman dapat C kalau hak dan kewajiban teman-teman dipenuhi, ya minimal gitu ya. Terus bagaimana mekanisme perkuliahan? Nah, mekanisme perkuliahan simpel saja saya. Ya. Pertama, kelasnya karena ini masih kelas virtual conference, maka saya memilih menggunakan Zoom meeting. Ya. Link Zoom akan dibagikan ya maksimal pada jam 13 dan jam 17. Ya. Supaya teman-teman bisa join, karena kita di hari Rabu misalnya kayak seperti ini tadi, saya tunggu sih dari jam 1 sih sampai jam 2 yang gabung cuma 1, saya nggak enak juga nanti mau yang mendengar cuma 1 orang. Mendingan kita tunggu sampai kuliah sorenya gitu. Saya pikirnya gitu. Jadi dalam 1 hari ada 2 sesi, jam 1 dan jam 5, dari jam 1 sampai jam 3 ya. Dan dari jam 5 sampai jam 7. Nah, soal waktu nanti menyesuaikan aja, kalau misalnya materinya nggak usah terlalu banyak ya, kita kuliahnya singkat-singkat. Terus ketika join, nah, saya mengharapkan teman-teman bisa menggunakan username, NIM dan nama depan saja. Ya. Tujuannya untuk memudahkan saya, untuk misalnya lihat, oh iya, oke, gitu. Terus absensi, ya, absensi ada 2 ya. Isi presensi pada siasat, dan saya akan selalu bagikan link Google Form. Ini misalnya ini saya berikan link Google Form untuk teman-teman bisa absen ya. Di chat room ya, saya bagikan link Google Form-nya. Kenapa Pak kok ada 2 untuk backup? Jadi kadang-kadang siasat itu belum tentu dia ini ya lancar saja. Makanya saya buatkan absensi via Google Form. Nah, biasanya ada pertanyaan, Pak, saya nggak bisa isi di Google Form, gimana Pak? Nah, itu biasanya karena teman-teman masuk menggunakan emailnya student itu ya. Kadang-kadang memang nggak bisa, tapi dicoba aja. Ini saya bagikan link absen pada kuliah yang kedua ini, karena yang pertama tadi belum jadi ya. Terus apa lagi ya? Terus pada link Google Form, saya minta ada teman-teman screenshot-nya ya, keikutsertaan kuliah ya. Kalau bagi teman-teman yang pakai handphone ya screenshot-nya kan gampang. Tapi kalau pakai laptop tinggal pencet Windows ya, tombol Windows button, Alt dan print screen ya bersama-sama. Windows button, Alt dan print screen bersama-sama. Nanti akan bisa merekam atau screenshot ya. Terus apalagi ya, lengkapi Google Form-nya. Saya akan tutup setiap berakhirnya perkuliahan. Nah,
Selain itu, untuk kegiatan yang kaitannya dengan tugas-tugas, maka nanti akan saya sampaikan link untuk upload tugas. Ya, linknya nanti biasanya di Google Form ya. Nah, setting nama filenya ini supaya memudahkan juga, cukup NIM dan nama tugas. Ya. NIM dan nama tugas. Karena ini semester pendek, tidak ada yang namanya tugas susulan. Jadi kalau misalnya minta teman-teman untuk dikumpul pada hari Rabu sebelum kuliah, maka hari Rabu sebelum kuliah harus sudah diupload. Ya. Kalau masih belum, jadi nggak usah ngumpulin. Ya. Jadi nggak perlu, kalau terlambat pun nggak usah ngumpulin. Jadi tidak ada tugas susulan. Saya akan nilai berdasarkan tugas yang sudah dibuat dan sudah dikumpulkan. Oke, bisa dipahami ya, maksud saya ya, Alfian dan Benedik juga Gian ya. Nanti minta tolong di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke. Terus untuk kuliah teori, ini kan 4 SKS, jadi nilai dari 2 SKS itu ya 50% teori itu, maka presensinya bobotnya 30%, karena sudah ada ketentuan dari kampus. Ya. Kalau minimal keikutsertaan teman-teman adalah 80% dari total jumlah pertemuan. Nah, kalau pertemuannya 32, maka 80%-nya paling tidak teman-teman hadir 24 kali. Ya, minimal. Ya. Kalau kurang dari itu saya tidak mau menilai. Ya, harus hadir 24 kali. Tidak mau menilai itu saya masih butuh penjelasan nanti apakah ini harus diberikan nilai E, karena aturannya harus diberikan nilai E. Ya. Terus untuk kuliah teori ini saya kuliah teori aja ya. Tes tengah semester bobotnya 30%. Tes akhirnya nanti 30%. Ya. Terus diskusi dan tugas terstruktur bobotnya 10%. Tugas strukturnya nanti bentuknya bisa membuat review atau resume buku atau membuat makalah. Jangan khawatir, tidak akan terlalu banyak karena kita jumlah pertemuannya banyak dan waktu kita bertemu juga banyak, maka tugas-tugasnya mungkin tidak akan saya berikan banyak-banyak untuk kuliah teori ya. Jadi untuk kuliah teori. Oke. Terus bagaimana dengan kuliah praktek? Nanti silabus yang berikutnya nanti akan saya sampaikan ketika besok jam 1 ya. Siapa tahu ada yang bisa gabung lagi gitu ya. Untuk kuliah prakteknya, nah kuliah prakteknya itu nanti kita akan lihat bagaimana teman-teman aktif di kelas. Ya. Yang kedua, kita akan lihat diskusi kelompoknya. Ya. Karena kalau 10 orang saya kok punya gambaran setidaknya ada 5 kelompok. Ya, masing-masing 2 orang. Ya tinggal dipilih punya partner dengan siapa, ya. Nilainya 40% dari total nilai praktek ya. Dan tugas akhir membuat laporan analisis dokumen perusahaan. Ini namanya legal due diligence ya. Jadi untuk kita melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen perusahaan. Jadi kuliah teori dan kuliah praktek porsinya nilainya 50%, 50%. Kalau teman-teman kuliah prakteknya atau praktek-praktek nanti yang saya berikan tidak bisa memenuhi ekspektasi, masih bisa terbantu dengan kuliah teori. Jadi hasil akhir dari penilaian akhir adalah gabungan dari kuliah teori dan prakteknya. Ya. Jadi nanti akan kita lihat datang 24 kali ya, tapi teman-teman tidak aktif di dalam kelas, maka saya bisa nilai keaktifan dalam kelasnya bisa berkurang ya. Gitu. Jadi
metode penilaiannya praktek dan teori itu nanti akan saling beriringan. Tes tengah semester itu nanti tesnya online saja ya. Jadi nggak perlu bingung. Nah, kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Terus tes akhirnya juga diskusi dan tugas strukturnya juga. Nah, tugas akhir membuat laporan analisis dokumen perusahaan itu bagian dari kuliah praktek. Nanti teman-teman tetap membuat laporan analisis dokumen. Nanti pertemuan berikutnya saya akan sampaikan bentuknya mungkin seperti apa. Ini mekanisme perkuliahan. Terus kalau ada pertanyaan, Pak, kapan disebut kuliah teori dan kapan disebut kuliah praktek? Nah, nanti dalam kegiatan perkuliahan di siasat nanti akan saya tuliskan jadwalnya ya. Jadi ketika pertemuan hari ini kan pertemuan 1 dan pertemuan 2 ya. Nanti saya akan tambahin pertemuan 3 adalah pertemuan tentang kuliah praktek. Nah, nanti akan saya prakteknya seperti apa kira-kira. Nah, kapan teori, kapan praktek akan menyesuaikan dengan perkembangan perjalanan kegiatan belajar mengajar kita ya. Yang jelas nanti saya juga akan coba buatkan jadwal supaya teman-teman bisa punya ancang-ancang ini kira-kira nih saya kuliah prakteknya di sini, kuliah teorinya di sini, terus tugasnya akan dikumpulkan pada tanggal sekian dan kapan itu bisa mengikuti TTS dan TAS. Nah, kira-kira itu. Ya. Nah, literatur wajibnya kita mengacu menggunakan bukunya Pak Tri, ya, juga termasuk Undang-Undang 40. Belum juga nanti teman-teman harus mau untuk membaca buku-buku yang lain, nah, karena ini ada banyak ya. Oke, itu literatur wajibnya. Ya, jadi saya hanya melakukan kristalisasi karena kuliah praktek itu yang kita pelajari pun poin-poinnya, implementasinya teman-teman bisa baca sendiri dan bisa mempraktekkan nanti akan seperti apa. Nah, ini sudah ya. Instrumen evaluasi ini khusus untuk kuliah teori ya. Yang tadi ini gabungan penilaian akhir 4 SKS. Nah, kalau ini kita akan lihat kuliah teorinya saja ya. Ini presentasinya keliru ya ini ya. Harusnya 24 kali hadir. Nah, penilaian kalau teman-teman pengen langsung dapat A, gampang. Dalam waktu 2 bulan ini, teman-teman harus bisa menulis jurnal, kemudian diajukan ke majalah ilmiah, jurnal ilmu hukum yang terakreditasi nasional Sinta 3. Kalau bisa nulis jurnal, langsung dapat A. Nggak usah bingung. Nggak kuliah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa nulis jurnal di majalah ilmiah ya kalau mau. Ini quick wins-nya kayak begini. Jadi kalau pengen dapat nilai cepat gitu seperti itu. Tapi kalau normalnya ya seperti yang tadi saya jelaskan tentang instrumen penilaian. Nah, nilainya akan terbagi kalau teman-teman mendapatkan poin 50% teori dan 50% praktek itu kalau di total itu poinnya 86, maka sudah pasti dapat A. Ya. Kalau kurang dari itu ya ada pembagiannya. AB-nya berapa, B-nya berapa, BC-nya berapa, C-nya berapa. Ingat, karena kita kuliahnya itu bukan kuliah yang melulu teori, maka bagian dari praktek ini setidak-tidaknya teman-teman bisa memenuhinya lah. Jangan sampai enggak. Karena kemarin ada saya diprotes karena membuat laporan analisis dokumen atau mengikuti tes tengahnya dia dapatnya jelek, prakteknya dapatnya jelek, nilainya dapatnya CD, protes Pak saya pengen transparansi nilai. Nah, kita lihat nilainya seperti apa. Nah, supaya memudahkan teman-teman juga nanti kuliah teori tes tengahnya mungkin tes online saja, jadi biar bisa cepat. Nah, dan juga membantu teman-teman bisa belajar lebih cepat juga, ya, memahaminya juga lebih mudah. Nah, itu tentang pengantar
perkuliahan untuk praktek hukum perusahaan. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pak, yang ininya nggak bisa, Pak. Student. Google Form. Yang absen Google Form-nya nggak bisa, Pak. Coba login pakai email biasa aja, Gmail biasa. Karena kalau saya membuatkan Google Form menggunakan emailnya yang student itu seringkali ada trouble juga sih. Jadi saya pakai. Jadi coba Alfian pakai link Google Form-nya menggunakan akun Gmail biasa. Ya. Apa? Ada pertanyaan yang lain? Ini kita baru berempat ya. Nanti moga-moga besok siang jam 1 udah bisa komplit ya. Tadi ada yang join Pak, cuman di admit tapi gak bisa masuk Pak. Saya juga admit juga. Tapi kok Iya, tapi nggak apa-apa. Ini mata kuliah ini kan saya record. Jadi mungkin nanti kalau ada yang ketinggalan saya bisa upload di channel YouTube-nya kita kuliah hukum perusahaan. Jadi bisa dilihat lagi, mengulang lagi perkuliahan pada hari ini. Ya. Ada yang lain? Benedik, ada yang mau ditanyakan? Nggak mudeng atau cukup? Bapak. Oke, nanti setiap perkuliahan saya akan cantumkan salah satu teman saya jadikan co-host ya. Nggak selalu Gian ya. Nanti yang lain juga bisa jadi co-host. Tujuannya untuk membantu saya kalau ada teman-teman yang join, kalau saya nggak sempat klik admit-nya bisa dibantu oleh yang lain. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan pertemuan perkuliahan besok siang jam 1. Begitu? Ya, Pak. Oke. Jelas Pak. Ya, nanti kalau ada apa-apa link Google Drive-nya bisa dibuka kan ya, bisa untuk download materinya. Nanti saya akan cantumkan materinya kalau setiap kita bahas kuliah selesai materinya saya cantumkan materinya di sana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka kuliah bisa kita akhiri. Sampai jumpa besok jam 1. Teman-teman saya minta tolong Gian kalau ada teman yang ada kontaknya tapi belum gabung di grup silakan coba dimasukin atau masukin di grup atau diundang untuk bisa ikut join kuliah pada kesempatan-kesempatan mendatang. Oke? Ya, Pak. Siap. Ya, terima kasih semuanya. Sampai Ya. jumpa besok siang jam 1. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih Pak, makasih. Ya. Terima kasih, Pak.